Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lala Salsabila Fadlia, NIM 31300-219. Berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini nanti ada 3 soal. Yang pertama ini tentang double access modifier. Di sini ada diagram yang mana paling atas sendiri ada tumbuhan sebagai project name. Yang kedua ada monokotil dan dikotil sebagai package name. Dan kelasnya terdiri dari kentang, singkong, kacang, dan jambu. Lalu di sini ada keterangan yang mana kelas kentang memiliki modifier public, berarti dapat diakses dari manapun, bahkan package yang berbeda. Lalu kelas singkong memiliki modifier default, yang berarti dapat diakses selama masih dalam satu package. Kemudian kelas kacang memiliki modifier private, dia hanya diakses jika dalam satu kelas saja. Kelas jambu memiliki modifier default yang berarti dia dapat diakses selama masih dalam satu package. Nah, di sini ada tabel, kita isi ya. Kira-kira dapat diakses atau tidak. Di sini ada objeknya, kentang, singkong, kacang, dan jambu, letaknya ada di kelas apa ya? Yang pertama ada kelas kentang. Salah, maaf. Ada objek kentang. Nah, objek kentang ini bisa diakses tidak dalam kelas kentang. Kelas kentang. Nah, kelas kentang sendiri memiliki modifier public kan, bisa diakses dari manapun, berarti kentang ini masih dalam satu kelas ya, otomatis dia dapat diakses, berarti jawabannya iya. Singkong, lalu ke singkong. Singkong ini dapat dapat diakses tidak di kelas kentang, karena publik dia dapat diakses dari manapun. Berarti jawabannya singkong ke kentang berarti iya. Kacang ini dapat diakses tidak dalam kelas kentang. Jawabannya iya. Karena kentang memiliki modifier public meskipun dia berbeda package, kelas kentang ada di package monokotil dan kacang ada di package kotil, itu masih nggak apa-apa karena dia masih karena kelas kentangnya memiliki modifier public. Lalu beralih ke jambu. Jambu ini dapat diakses tidak ke kelas kentang. Jambu karena tadi kembali lagi bersifat publik, dapat diakses dari mana saja. Jadi jambu dapat diakses di kelas kentang. Lalu beralih ke kelas singkong. Kelas singkong memiliki modifier default yang berarti masih bisa diakses selama berada dalam satu package. Kelas singkong sendiri berada dalam package monokotil. Nah, kentang berada dalam package kentang dapat diakses oleh kelas singkong. Nah, kentang sendiri berada dalam kelas monokotil, berarti bisa ya untuk diakses. Lalu kelas singkong. Singkong ini juga berada dalam kelas monokotil, berarti masih dalam singkong ini masih berada dalam
package monokotil, berarti masih satu package dengan kelas singkong, berarti dia dapat diakses oleh kelas singkong. Nah, lanjut ke kacang. Kacang ini berada pada package dikotil, sedangkan singkong berada dalam package monokotil, otomatis dia tidak dapat diakses, berarti tidak. Lalu ke jambu. Jambu ini berada pada package dikotil, sedangkan singkong berada dalam package monokotil, otomatis kalau default tidak dapat diakses sama halnya seperti kacang. Dan jawabannya tidak. Lanjut ke tentang diakses ke kelas kacang. Bisa tidak? Kelas kacang ini milik modifier private, otomatis yang dapat akses kelas kacang hanya yang berada dalam kelas kacang itu sendiri. Nah, kentang ini berada dalam kelas kentang, dan package-nya monokotil. Sedangkan kacang, kelas kacang, package-nya dikotil, otomatis tidak dapat diakses ya. Lalu singkong. Singkong ini juga berbeda kelas dengan kacang, karena kacang dia hanya dapat diakses dalam kelas kacang sendiri, otomatis tidak dapat diakses. Lalu kelas kacang dapat diakses tidak dalam kelas kacang, karena dia sama-sama berada dalam satu kelas, otomatis dia dapat diakses ya. Lanjut ke jambu. Jambu ini berada dalam kelas jambu, meskipun dia berada dalam satu package dengan kacang, sama-sama package dikotil, tetapi karena kacang memiliki modifier private, otomatis dia tidak dapat diakses. Lanjut ke kelas jambu. Jambu ini memiliki modifier default, berarti dapat diakses jika dia berada dalam satu package. Kentang. Kentang ini berada dalam package monokotil, sedangkan jambu ini berada dalam package dikotil. Otomatis dia tidak dapat diakses ya. Lanjut ke singkong. Singkong ini berada dalam package monokotil, sedangkan jambu berada dalam package dikotil, otomatis tidak dapat diakses. Lanjut ke kacang. Kacang ini berada dalam package dikotil. Sedangkan jambu juga berada dalam package dikotil, otomatis kacang ini dapat diakses ya. Berarti jawabannya iya. Lanjut ke jambu. Jambu berada dalam kelas jambu, sama. Dia juga berada dalam package dikotil juga, sama, otomatis dia dapat diakses. Selanjutnya kita akan beralih ke tugas kedua, yang mana ini ada pemrograman di NetBeans, di mana kita ini disuruh mengeluarkan output-nya. Ini soalnya ada public kelasnya sepeda motor. Nah, yang berbeda ini variabelnya memiliki modifier private, berarti dia hanya bisa diakses dalam satu kelas saja. Kita coba run ya. Nah, ini jawabannya kelas baru sepeda motor tidak memiliki main method.
otomatis kita harus menambahkan main method tadi karena dia private, jadi harus ada main method. Yang pertama kita ketik public argumen lalu di sini disebutkan stringnya, string merek motornya. Kita print Honda lalu kita panggil harganya 5 juta. Lalu coba kita run ya. Ya, bisa. Berarti kita harus menambahkan main methodnya di sini. Ininya outputnya Honda, harganya 5 juta. Gitu. Lalu kita ke soal ketiga, ada enkapsulasi. Ini package baru, public enkapsulasi. Ada private integer alas tinggi, private double, luas segitiga. Ini memiliki variabelnya private juga. Di sini ada pemanggilan datanya, public void set alas, integer alas, list alas, alas. Ini coba kita run ya. Sama seperti tadi, tidak ada main metodenya. Berarti kita seperti tadi tulis public void-nya, public static void, static void main
string args integer angka sama dengan 9, kita buat 9, lalu ini integer tingginya kita buat 10, double luas segitiga, kemudian 0,5 kali alas kali tinggi. So, alas ini kita panggil alas. Berarti di sini ada luas segitiga ya. Yap. Coba kita run. Oke. Ini keluar alas segitiganya 9, tinggi segitiganya 10, luas segitiganya 45. Sesuai tadi yang kita masukkan di sini datanya. Yap, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.